Assalamualaikum semuanya. Jajanan yang bikin gagal move on ini tuh biasanya dijadiin kue lebaran ya teman-teman ya. Tapi kalau dibuat cemilan pas nonton sehari-hari juga menurut aku nggak ngebosenin, apalagi kalau isiannya kita variasikan seperti ini. Yang penasaran langsung aja ditonton. Kita siapin isiannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 50 gram coklat batang. Ini aku bakalan masukin ke dalam plastik segitiga karena aku nggak mau ribet. Ini aku bakalan ngelelehnya di dalam rice cooker aja ya teman-teman ya. Ini dimasukin ke dalam plastik segitiga dan kita ikat seperti ini biar nanti dia nggak luber di nasi. Untuk coklatnya rekomendasinya di deskripsi ya. Ini kita masukin aja, lanjut. Kalau udah bentukannya tuh seperti ini teman-teman, ini tuh nggak butuh waktu lama, kurang lebih 15 menit aja dia udah cair. Kita langsung aja potong ujungnya dan kita siapin merinya. Untuk meri aku pakai dari Roma ya teman-teman ya. Menurut aku rasa susunya tuh berasa banget dan harganya murah. Ini no endorse tapi menurut aku ini yang worth it dari segi manapun. Dari harganya juga murah dan rasanya enak daripada merek yang satunya lagi yang Kongguan kemarin itu loh teman-teman. Ini kita ambil langsung 2 piece seperti ini dan kita langsung aja semprotkan coklat yang udah kita lelehin tadi. Caranya seperti ini. Untuk coklatnya disesuaikan aja ya. Kalau kalian pengen lebih nyoklat ya coklatnya dibanyakin aja. Aku secukupnya aja ya teman-teman ya, karena emang aku ngelelehinnya kan gak banyak. Kita langsung aja tutup seperti ini. Kita tunggu sampai dia ngeset. Ngeset maksud aku itu sampai si coklatnya beku ya. Kalau coklatnya beku nanti pas kita lumurin wijennya tuh jauh lebih gampang, lebih ya udah keras gitu loh teman-teman, biar dia tuh nggak geser-geser pas kita masukin ke dalam gula karamelnya. Sambil nungguin dia beku, aku bakalan lanjut siapin wijennya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nanya jadinya berapa satu bungkus? Satu bungkus isinya 21 piece. Jadi kalau dibuat double kayak gini ya kurang lebih jadinya 10 piece ya teman-teman ya untuk satu kemasannya. Di sini untuk wijennya aku pakai wijen putih. Aku pakainya 100 gram aja. Ini aku bakalan sangrai kurang lebih 5 menit pakai api yang super kecil. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman ya, biar matangnya merata. Kalau teman-teman mau di oven juga boleh sih, cuman ribet nggak sih kalau di oven. Aku di sini untuk sangrainya pakai teflon anti lengket yang harganya cuma 80 ribuan aja. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Aku bakalan kasih linknya di sana. Ini kalau udah 5 menit dan warnanya juga udah kecoklatan, kita langsung aja dinginkan ya. Lanjut kita buat gulanya. Di sini untuk gulanya aku pakai 150 gram. Kita pakai teflonnya yang jelek-jelek aja teman-teman biar anti lengketnya nggak rusak. Ini kita masak pakai api yang super kecil sampai dia tuh mencair bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya udah mulai mencair, ini baru pelan-pelan kita aduk ya. Kalau dari awal udah kita aduk itu tuh ngegumpalnya bener-bener parah banget ya. Biar nggak ngegumpal parah, caranya seperti yang punya ini, dibiarin sampai gulanya tuh mulai mencair. Kalau udah ada gula yang mencair baru kita aduk pelan-pelan seperti di video. Ini kita masak sampai gulanya bener-bener larut semuanya ya teman-teman ya. Kalau gulanya udah bener-bener larut, nggak ada gerindilan sedikit pun, lanjut kita siapin 50 ml air. Proses ini tuh hati-hati banget ya teman-teman ya. Gula yang panas kayak gini terus dicampur air, dia tuh jauh lebih panas. Kalian bisa lihat sendiri ya, uapnya juga kelihatan banget kalau dia tuh nandain kalau panas banget. Kalau air udah masuk, ini ngaduknya juga cepet-cepet teman-teman, biar dia tuh nggak cepet gosong. Ini aku ngaduknya udah semaksimal mungkin, secepat mungkin. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri, butuh waktu ya ngaduk seperti ini. Diaduk pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Apinya jangan lupa dikontrol. Kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut kita siapin margarin. Untuk margarinnya aku pakai 1 sendok makan ya. Aku nggak pakai merek-merekan gitu teman-teman. Margarinnya aku pakai yang curah aja, biar harga Mary Wijen coklatnya itu jauh lebih ekonomis.
Ini setelah margarinnya masuk, lanjut kita aduk-aduk sampai margarinnya tuh bener-bener merata. Ingat teman-teman, biar karamelnya nggak pahit ataupun nggak gosong, untuk apinya dikontrol pakai api yang super kecil banget, sekecil mungkin. Apalagi kalau udah mateng kayak gini, dia rawan gosong ya, jadi apinya jangan lupa dikontrol. Lanjut, kalau karamelnya udah siap, kita masukin Mary yang udah kita kasih coklat tadi. Kita balurin seperti di video aja. Kalau udah dibalurin, kita langsung aja masukin ke dalam wijen yang udah kita sangrai. Untuk wijen yang udah kita sangrai tadi, kalau bisa ditaruh di wadah yang gede ya, jadi kita ngegoncangnya juga lebih gampang. Teman-teman bisa lihat sendiri, gara-gara aku pakai piring, ngegoncangnya tuh kurang leluasa gitu. Hati-hati banget gulanya kena tangan ya, soalnya kalau kena tangan itu tuh Masya Allah teman-teman, panas banget. Jadi kalian hati-hati banget kalau buat ini. Dan ini Mary bijinya udah siap. Lakukan hal yang sama dengan cara yang sama. Kita masukin dulu Marynya ke dalam gula. Kalau udah terlumurin dengan sempurna, lanjut kita tutupin pakai si wijennya. Wijennya ini boleh diganti kacang atau topping kesukaan kalian ya, jadi nggak harus wijen. Kalau aku sih tim wijen ya teman-teman ya, aku tuh dari kecil suka banget sama ini, kayak jajanannya tuh bener-bener ngangenin. Enaknya kalau sekarang bisa divariasikan seperti ini. Kalau kita beli biasanya nggak ada isiannya ya teman-teman ya, karena ini buat sendiri, aku variasikan dengan rasa coklat seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat. Seperti yang aku omongin, satu kemasan isinya 21 piece. Kalau dibuat seperti ini jadinya cuma 10 piece aja, tapi menurut aku walaupun jadinya cuma 10 piece, ini tuh puas banget karena makan satu aja tuh udah lumayan banget teman-teman, karena emang ini tuh gede banget. Kita potek, teman-teman bisa lihat sendiri, karamelnya tuh molor-molor gitu loh, dan itu tuh yang bikin si Mary wijen itu ngangenin banget. Aku tuh suka tekstur yang molor-molor seperti ini. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, aku nggak nyangka loh kalau rasanya bakalan senyoklat ini.